Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun, Elkanah pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya di Shilo. Di sana, yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkanah mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing 1 bagian. Tetapi Hana, yang sebenarnya lebih dikasihinya, hanya mendapat 1 bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya, supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan." Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku,
dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, belajar dari pengalaman Hana bahwa ujian seringkali datang bahkan dari orang-orang yang terdekat. Penina yang seringkali merudung atau merendahkan Hana karena ia dalam perkawinannya tidak dikarunia oleh seorang anak. Sedangkan di bagian terakhir kita bisa tahu bahwa Penina memiliki 10 anak laki-laki. Tetapi di sana oleh suaminya ia sungguh dikasihi, yaitu bahwa 10 anak laki-laki tidak bisa dibandingkan dengan arti dari sebuah kasih dan cinta. Yang artinya lebih mendalam adalah bahwa pemberian sebesar apapun kalau tidak bisa disyukuri, sebenarnya kita masuk dalam pencobaan. Dan hal inilah yang membuat seringkali orang lupa bahwa ketika diberi segala berkat banyak hal, justru orang tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan dirinya sendiri. Dan kita bisa melihat dari perjalanan para murid Yesus yang pertama atau yang awal, di tengah kesibukan mereka melaksanakan panggilan hidupnya yaitu bekerja, mereka masih bisa mendengarkan suara yang sejatinya tidak mudah untuk didengarkan, yaitu suara Yesus yang memanggil mereka, dan mereka pun pada akhirnya mengikuti Yesus, taat dan bersyukur atas panggilan Yesus itu sendiri. Semoga kita semua yang telah diberi kesempatan untuk melaksanakan hal baik selalu mengutamakan Tuhan dan juga bersyukur atas apa yang kita terima sebagai sebuah berkat yang melimpah untuk kehidupan kita dan juga untuk setiap orang yang kita layani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.